Kita menuju ke subbab yang ketiga, yaitu potensial dan energi potensial gravitasi. Nah, di sini persamaan untuk mencari potensial gravitasi adalah V sama dengan min G M besar dibagi dengan R. Dan untuk mencari energi potensial gravitasi, EP sama dengan min G M besar dikalikan M kecil dibagi dengan R. Nah, di sini M besar ini adalah massa planet, sedangkan M kecil adalah massa benda. Nah, di sini ada R ini seperti yang tadi ya, Dek ya, adalah jarak antara benda menuju ke pusat massa planet. Nah, di sini Adik menemukan bahwa potensial dan energi potensial dalam rumusnya terdapat tanda negatif. Nah, tanda negatif ini sebenarnya diartikan bahwa untuk memindahkan suatu benda dari suatu permukaan planet ke ketinggian tertentu itu membutuhkan energi, seperti itu ya. Jadi arti tanda negatif ini adalah butuh energi untuk memindahkan suatu benda. Langsung saja kita menuju ke contoh soal yang ke-6 dari UM/UGM tahun 2014. Sebuah planet bermassa M bergerak mengitari matahari yang bermassa M dalam orbit berbentuk lingkaran dan berjari-jari R. Bila diandaikan matahari rehat atau dalam keadaan diam, maka besar energi total sistem adalah. Nah, untuk mencari energi total ini kita gunakan persamaan energi sama dengan EP ditambah dengan EK. Nah, untuk mencari EK, di sini rumusnya adalah setengah V kuadrat. Maka kita harus cari V-nya terlebih dahulu. Menggunakan, ya, kita gambar terlebih dahulu di sini gerak benda, ya, di mana gerak benda ini berputar mengelilingi matahari. Kita gambar di sini mataharinya masanya M besar, kemudian bendanya masanya adalah M kecil. Benda berputar di sini dengan kecepatan V. Untuk benda yang bergerak melingkar, maka terdapat percepatan yang dinamakan percepatan sentripetal. Kita turunkan menggunakan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A sentripetal. Nah, pada benda ini kan bekerja yang dinamakan gaya gravitasi atau gaya tarik antar massa. Ya, jadi nanti saya tulis di sini gaya gravitasinya adalah G M besar M kecil dibagi dengan R kuadrat sama dengan M. Percepatan sentripetal rumusnya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Maka besarnya V kuadrat menjadi GM dibagi dengan R. Nah, setelah V-nya ketemu, kita bisa mencari EK. Sama dengan setengah M V kuadrat. Jadi, EK sama dengan setengah GM dibagi dengan R. Selanjutnya, energi total tadi adalah penjumlahan antara EP ditambah dengan EK. Kita tulis di sini EP rumusnya adalah G M besar M kecil dibagi dengan R ditambah dengan EK. EK adalah setengah. Oh ya, tadi kurang M ya di sini ya, M kecil. Jadi setengah G M besar M kecil dibagi dengan R. Nah, di sini bisa kita samain penyebutnya pakai 2R. Maka nanti yang energi potensial menjadi 2G M besar M kecil ditambah dengan G M besar M kecil. Hasilnya adalah min. Tuh ya, jadi min 2 ditambah 1. Jadi min G M besar M kecil dibagi dengan 2R. Jawabannya adalah C. Contoh soal yang ketujuh dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah satelit bermassa M bergerak melingkar di sekitar sebuah planet bermassa M besar. Manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi pada contoh soal yang ke-6 tadi kita sudah menghitung besarnya energi kinetik, ya, yaitu sama dengan setengah G M besar dikalikan M kecil dibagi dengan R. Kemudian energi potensial rumusnya adalah min G M besar dibagi dengan R. M besar M kecil dibagi dengan R. Kemudian untuk energi mekanik atau energi total ini adalah penjumlahan antara EP ditambah dengan EK. Hasilnya adalah min G M besar M kecil dibagi dengan 2R. Oke ya, atau ini sama dengan
min setengah dikalikan dengan GM per R. Nah, jadi kita lihat di sini energi mekanik satelit bernilai negatif, benar ya adik-adik? Selanjutnya, energi potensial satelit lebih besar daripada energi kinetik. Energi potensial besarnya adalah GM, ya, GM kali M kecil. M besar kali M kecil dibagi dengan R. Ini adalah energi potensial, sedangkan energi kinetiknya adalah setengah dari G M besar M kecil dibagi dengan R. Nah, di sini terlihat bahwa jadi kita hanya lihat besarnya saja. Negatifnya abaikan. Jadi nanti di sini tetap besar yang energi potensial. Jadi jawaban yang nomor 2 ini benar. Selanjutnya, energi potensial satelit bernilai negatif. Ini juga benar juga. Selanjutnya, energi kinetik satelit lebih kecil daripada energi mekanik satelit. Nah, ini salah. Karena energi kinetik rumusnya adalah setengah GM M per R, sedangkan energi mekanik juga sama, setengah G M besar M kecil dibagi dengan R. Sama. Jadi salah. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar, namun 4 salah, maka kita pilih option yang A. Oke, kita sekarang memasuki subbab yang terakhir, yaitu tentang hukum Kepler. Hukum Kepler ini terdiri dari 3 hukum ya. Yang pertama adalah hukum 1, hukum kedua, dan hukum ketiga. Hukum 1 bunyinya adalah lintasan setiap planet yang mengelilingi matahari merupakan sebuah elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Jadi sebenarnya hukum Kepler ini adalah merupakan dukungan terhadap teori heliosentris. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa dulu terdapat teori geosentris yang ditemukan oleh Aristoteles. Ia menganggap bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Namun teori tersebut disanggah oleh seorang ilmuwan yang bernama Nicolaus Copernicus. Oke, dengan teorinya yang disebut heliosentris, di sini dia menganggap bahwa bukan bumi pusat tata suryanya, melainkan matahari. Namun si Nicolaus Copernicus ini malah dianggap menyalahi aturan, sehingga ia dihukum gantung. Oke, sampai kemudian seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei, dia menemukan teropong. Nah, jadi teori heliosentris ini diakui. Oke, dan akhirnya muncul beberapa ilmuwan yang mendukung teori tersebut, termasuk Kepler. Oke, kita lanjutkan ke hukum 2 Kepler, yaitu setiap planet yang bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Jadi bisa kita lihat ya di sini untuk luas yang sama. Oke, waktu tempuhnya sama. Jadi misalkan dari C ke D ini waktunya adalah T, maka dari A ke B ini waktunya juga T. Nah, dalam waktu yang sama, C ke D ini jarak tempuhnya lebih sedikit, lebih singkat, sedangkan dari A ke B jarak tempuhnya lebih panjang. Maka C hingga D ini seolah-olah planet itu bergerak lambat. Sedangkan dari A ke B di sini planet bergerak lebih cepat. Kemudian kita lanjutkan ke hukum 3 Kepler, yaitu kuadrat periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 rata-rata planet dari matahari. Jadi bisa kita tuliskan di sini T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3, jadi T1 kuadrat per R1 pangkat 3 akan sama dengan T2 kuadrat dibagi dengan R3 pangkat 3. Soal mengenai hukum Kepler. Di sini ada soal dari UMUGM tahun 2014. Terdapat 2 buah satelit, yaitu satelit A dan satelit B mengorbit planet Z masing-masing pada ketinggian 400 km dan 5.400 km dari permukaan planet tersebut. Dengan periode masing-masing berturut-turut adalah 8 hari dan 27 hari. Jari-jari planet Z tersebut adalah, mula-mula kita gambar terlebih dahulu planet Z-nya di sini. Dia mempunyai jari-jari R, kemudian terdapat planet A berada pada ketinggian 400 km. Kemudian terdapat satelit B
pada ketinggian 5.400 km. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini RA-nya berarti R ditambah dengan 400, sedangkan untuk RB sama dengan R ditambah dengan 5.400 km. TA di sini periode orbit satelit A adalah 8 hari, sedangkan periode planet B adalah 27 hari. Kita gunakan perbandingan hukum Kepler ya di sini. TA kuadrat per RA pangkat 3 akan sama dengan TB kuadrat dibagi dengan RB pangkat 3. Nah, kita bisa kali silang, nanti persamanya menjadi TA per TB kuadrat sama dengan RA per RB pangkat 3. Nah, kita bisa akar. Oke, jadi kita akar pangkat 3 kedua ruas, maka nanti di sini TA per TB akar pangkat 3 kuadrat akan sama nilainya dengan RA per RB. Nah, sekarang kita tinggal masukkan variabelnya. Oke, pada persamaan ini, maka kita masukkan tadi TA-nya adalah 8 per 27 akar pangkat 3 kuadrat sama dengan RA per RB. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Oke, kuadrat sama dengan RA per RB. Nah, di sini ketemu 4/9. Kita jabarkan RA-nya menjadi R ditambah dengan 400, sedangkan untuk RB menjadi R ditambah 5.400. Kemudian dikali silang menjadi 4R ditambah 216 sama dengan 9R ditambah 9 kali 4 itu 36. Oke, nah jadi nanti tinggal kita pindah ruas. Jadi 216 dikurangi 36 ini menjadi 180. Sama dengan 9R dikurangi 4R tinggal 5R. Jadi R di sini hasilnya adalah 3.600 km. Jawabannya adalah E. Soal yang ke-8 dari UMUGM tahun 2015. Terdapat dua planet A dan B masing-masing pada lintasan yang berbentuk elips. Perbandingan periodenya TA per TB adalah 8. Ditanyakan perbandingan setengah sumbu panjang lintasan atau AA per AB adalah. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita bisa juga menggunakan hukum Kepler yang ketiga. Mula-mula kita tulis terlebih dahulu persamaan hukum Kepler yang ketiga, yaitu TA kuadrat per AA pangkat 3 itu sama dengan TB kuadrat per AB pangkat 3. Kemudian kita pindah ruas, maka nanti TA per TB kuadrat sama dengan AA per AB pangkat 3. Nah, kita masukkan di sini TA per TB-nya adalah 8 kuadrat sama dengan AA per AB pangkat 3. 8 kuadrat adalah 64, kemudian AA per AB-nya pangkat 3. Ketika diakar kedua ruas ini, maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 16. Ya, maka AA per AB atau perbandingan setengah sumbu panjang lintasannya adalah 16. Jawabannya yang A.